Pasal 23 yang keempat, yaitu perlu diperhatikan lebih apabila melakukan pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya nih ya, merupakan penggantian. Ini kita kasih bulat ya. Atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga. Nah, jadi ada 3 pihak yang melakukan transaksi. Jadi nanti ada transaksi A ke B gitu. Kemudian ada C. Jadi A transaksinya sama B, B menyerahkan kepada C gitu. Nanti ada contohnya. Yang bersangkutan karena apabila tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran kontrak, maka dasar pengenaan pajak sesuai dengan kontrak yang terjadi yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan biaya penggantian atau reimbursement kepada pihak ketiga. Berikut adalah contoh kasusnya. PT Sakti melakukan kontrak dengan PT Iklan. Ya. PT Sakti melakukan kontrak dengan PT Iklan. PT Iklan merupakan usaha agen periklanan. Pembuatan dan pemasangan iklan dipesankan dari perusahaan khusus menangani pembuatan dan pemasangan iklan, yaitu PT Cita. Ada 3 pihak nih, PT Sakti, PT Iklan, dan PT Cita. Transaksi sebenarnya antara PT Sakti dan PT Iklan, tapi PT Iklan memaklumkan kepada PT Cita untuk membuat dan memasang iklan. Kontrak antara PT Sakti dan PT Iklan adalah 158 juta dengan rincian sebagai berikut. 50 jutanya dibuat sendiri oleh PT Iklan, berarti jasanya sendiri. Kemudian fee agen yang diterima oleh PT Iklan 8 juta. Artinya ini dibayarin oleh si PT Cita. Kenapa? Karena si PT Iklan membawa proyek kepada PT Cita. PT Cita harus membayar kepada PT Iklan sebesar 8 juta sebagai fee-nya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, biaya pembuatan dan pemasangan iklan adalah sebesar 100 juta. Jadi si PT Iklan membayar 100 juta kepada PT Cita untuk membuat iklan. Tapi si PT Iklan mendapatkan 8 juta. Jadi totalnya 158 juta ya. Totalnya 158. Ada 2 kemungkinan dari kasus di atas ini. Yang pertama, kalau tidak menunjukkan atau melampirkan bukti pembayaran senilai 100 juta yang ini kepada PT Ikan tadi ya, yang pada PT Cita ya. Kepada PT Cita tadi, maka yang menjadi pengenaannya itu adalah 158 juta. Padahal penghasilan asli dari PT Sakti adalah yang 50 juta dan 8 juta. Bukan yang 158 juta. Karena dari 158, 100 jutanya kepada PT Cita. Nah, bukti pembayaran senilai 100 juta itu merupakan bukti pembayaran oleh PT Iklan kepada PT Cita atas pembuatan dan pemasangan iklan gitu ya. Intinya, kalau tidak mampu menunjukkan yang ini, maka akan dikenakan pajak dengan dasar pengenaan pajak 158 juta rupiah. Tetapi kalau mampu menunjukkan yang senilai 100 juta, maka PPh pasal 23-nya itu yang benar-benar diterima oleh PT Sakti, yaitu 50 juta ditambah 8 juta rupiah. Jadi 58 juta. Itu yang jadi dasar pembebanannya. Namun nanti PT Iklan ya yang punya uangnya
akan memotong PPh pasal 23 atas pembayaran kepada PT Cita yang 100 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pembayaran atas imbalan jasa tersebut itu harus selalu dengan melampirkan bukti-bukti. Bisa berupa kontrak, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dan itu harus masuk ke pembayaran faktur. Kemudian, apabila tidak ada, maka kalau tidak ada, maka akan dikenakan sesuai dengan nilai kontrak yang sebenarnya dia tidak menerima sejumlah itu. Itu yang harus diperhatikan lebih lanjut.